Bayangkan, Anda diberi kunci sebuah mobil Ferrari, tapi Anda memilih untuk meninggalkannya di garasi dan lebih memilih nyetir mobil Jeep tua yang tangguh. Gila atau jenius? Itulah pertanyaan yang sekarang sedang bikin publik Inggris ngamuk, garuk-garuk kepala, sekaligus penasaran setengah mati. Ketika seluruh dunia mengira Inggris akan datang ke Piala Dunia 2026 dengan skuad bertabur bintang foya-foya, Thomas Tuchel justru melakukan tindakan yang berani, radikal, dan cenderung cari ribut. Bagaimana mungkin seorang pelatih waras berani meninggalkan Phil Foden dan Cole Palmer, dua penyihir muda yang biasanya diagung-agungkan media Inggris, di rumah hanya untuk menonton TV? Ditambah lagi Trent Alexander-Arnold yang baru saja menikmati megahnya Santiago Bernabeu, dan Harry Maguire, sang menara kokoh, juga ikut dipotong dari daftar 26 pemain akhir. Tuchel sedang bertaruh dengan nyawanya sendiri. Kalau Inggris juara, dia akan dipuja sebagai pahlawan yang membawa trofi home yang sesungguhnya. Tapi kalau gagal, siap-siap saja Tuchel akan dideportasi dari Inggris dengan caci maki yang belum pernah dia dengar seumur hidupnya. Tapi tunggu dulu, kalau Foden, Palmer, Trent sampai Maguire semuanya ditendang, lalu siapa yang dipercaya Tuchel untuk memanggul harapan publik Inggris di Piala Dunia kali ini? Daripada kalian nebak-nebak, mari kita bedah secara kilat dan super padat 26 nama resmi pilihan Tuchel dari lini belakang sampai ujung tombak. Di pos penjaga gawang, Jordan Pickford masih jadi nomor 1, dilapisi oleh Dean Henderson dan James Trafford. Masuk ke lini belakang, Tuchel menyusun tembok lincah yang diisi John Stones, Mark Gui, Ezri Konsa, Dan Bruyne, Jarell Quansah, Reece James, Tino Livramento, Jeb Spence, hingga wonderkid Nico Orieli. Lini tengah diisi oleh kombinasi jangkar kokoh Declan Rice dan Kobbie Mainoo, sementara kreativitas tim diserahkan mutlak pada Jude Bellingham, Morgan Rogers, Eberechi Eze, Elliot Anderson, plus sang sesepuh Jordan Henderson. Dan urusan gedor gawang lawan, Inggris mengandalkan Harry Kane, Oli Watkins, Ivan Toney, Bukayo Saka, Anthony Gordon, Noni Madueke, serta Marcus Rashford yang seolah terlahir kembali di Barcelona. Nah, setelah melihat jajaran Jeep tua pengganti Ferrari tadi, sekarang baru masuk akal kenapa Tuchel sekejam itu. Mari kita mundur sedikit ke belakang, membuka buku sejarah dan belajar dari masa lalu yang kelam. Penggemar sepak bola Indonesia pasti ingat betul era awal 2000-an. Saat itu Inggris punya apa yang disebut Golden Generation. Ada Steven Gerrard, Frank Lampard, Paul Scholes, David Beckham, hingga Rio Ferdinand. Di atas kertas, mengerikan. Di lapangan, ambiar. Nah, Tuchel tampaknya ogah terjebak di lubang yang sama. Jangan salah sangka dulu, keputusan mencoret para bintang ini bukan karena Tuchel sedang musuhan atau pilih kasih. Pria Jerman ini punya argumen super kuat yang didasarkan pada data dingin sepanjang musim berjalan. Kalau kita bedah performa mereka di level klub, angka-angkanya memang bicara jujur bahwa performa mereka sedang terjun bebas. Ambil contoh Phil Foden di Manchester City. Musim ini dia bermain dalam 32 pertandingan, tapi 10 diantaranya harus diawali dari bangku cadangan karena sering dirotasi oleh Pep Guardiola. Dengan torehan cuma 7 gol dan 5 assist, efisiensi permainan Foden dinilai menurun drastis dibandingkan musim lalu. Dia seperti kehilangan sentuhan magisnya dan kesulitan menemukan ritme permainan terbaik. Nasib serupa juga menimpa bintang Chelsea Cole Palmer. Di atas kertas, catatan 9 gol dan 1 assist dari 25 laga terdengar lumayan. Tapi kalau diintip lebih dalam, 5 dari 9 golnya itu lahir dari titik putih alias penalti. Yang bikin Tuchel geleng-geleng kepala adalah statistik kreativitas Palmer dalam skema permainan terbuka yang merosot tajam di musim ini. Dia tidak lagi sekreatif dulu dalam membongkar pertahanan lawan. Lalu, bagaimana dengan sang bek kanan glamor Trent Alexander-Arnold? Kepindahannya ke Real Madrid ternyata tidak seindah dongeng. Musim ini Trent cuma menjadi starter dalam 13 pertandingan dari total 21 penampilannya di La Liga. Gaya mainnya yang hobi maju ke tengah justru bikin pertahanan rapuh. Ditambah lagi 0 gol dan cuma 4 assist, jelas bukan model yang cukup untuk merayu Tuchel. Terakhir, ada Harry Maguire di Manchester United. Bermain 22 kali musim ini, performa Maguire dinilai sangat tidak stabil. Alih-alih jadi tembok kokoh, dia sempat terkena kartu merah langsung dan kerap membuat lini belakang setan merah kedodoran. Terutama saat tim mencoba menerapkan garis pertahanan tinggi yang membutuhkan kecepatan instan. Melihat data tersebut, sekarang mari kita bedah isi kepala Thomas Tuchel. Apa sebenarnya yang dicari pelatih ini? Jawabannya adalah kolektivitas tanpa ego dan spesialisasi peran. Dicoretnya Foden dan Palmer membuka jalan lapang bagi Jude Bellingham dan Morgan Rogers. Tuchel membutuhkan gelandang serang yang tidak cuma jago pamer skill gocekan, tapi juga punya fisik monster, mau berlari ke belakang dan melakukan tackle kotor. Rogers di Aston Villa sedang dalam performa puncak.
menawarkan intensitas yang tidak bisa diberikan Palmer yang musim ini agak malas menjemput bola. Alasan Trent dan Maguire ditendang sangat sederhana. Tuchel ingin memakai taktik high defensive line alias garis pertahanan tinggi. Profil Maguire yang lambat seperti truk gandeng jelas jadi santapan empuk penyerang lawan. Maka masuklah Jarell Quansah yang baru saja bersinar di Bayer Leverkusen dan John Stones yang taktis. Untuk posisi bek kanan, ketimbang memelihara Trent yang asik maju ke tengah tapi meninggalkan lubang menganga di belakang, Tuchel lebih memilih Reece James yang disiplin atau Tino Livramento yang berdarah dingin. Lalu kenapa ada nama Jordan Henderson yang sudah berusia 35 tahun dan cuma main di Brentford? Atau Ivan Toney yang merantau ke Al Hilal? Sebuah tim turnamen yang berisi anak muda berbakat tanpa figur pemimpin di ruang ganti itu seperti tawuran pelajar tanpa ada guru PP, bisa bubar jalan saat ditekan tekanan mental. Henderson dibawa bukan untuk bermain 90 menit penuh di setiap laga. Dia dibawa untuk menjadi jangkar emosional, sosok bapak yang menenangkan ruang ganti saat tensi meninggi. Sementara Ivan Toney adalah opsi fisik murni di lini depan bersama Harry Kane, seorang target man pragmatis yang siap berduel udara di menit-menit akhir laga buntu. Keputusan radikal ini jelas memicu efek domino yang sangat masif, baik di dalam internal skuad Inggris maupun peta persaingan Piala Dunia. Pertama, hancurnya monopoli Big Six dengan dipanggilnya pemain seperti Elliot Anderson dari Nottingham Forest dan Dan Brown dari Newcastle. Tuchel memberikan pesan psikologis ke seluruh pesepak bola Inggris. Kalian tidak perlu bermain di Manchester United atau Arsenal untuk bisa memakai jersey 3 singa. Kerja keras kalian di klub semenjana pun akan saya hargai. Ini memicu motivasi berlipat ganda di lapangan. Kedua, hilangnya potensi drama ruang ganti. Bayangkan jika Foden dan Palmer dibawa tapi hanya duduk di bangku cadangan. Kamera media Inggris yang terkenal kejam akan terus menyoroti wajah cemberut mereka di setiap pertandingan. Rumor keretakan tim akan digoreng tiap hari dengan mencoret mereka sejak awal. Tuchel memotong potensi kanker di dalam skuadnya. Tapi tunggu dulu, mari kita taruh kacamata objektivitas kita. Di balik semua kejeniusan taktik ini, Tuchel sebenarnya sedang berjalan di atas tali tipis yang siap putus kapan saja. Banyak kritikus berteriak bahwa keputusan mencoret Luke Shaw dan Lewis Hall membuat Inggris krisis bek kiri murni kelas dunia. Untungnya, Tuchel masih punya tabungan pemain serba bisa seperti Nico O'Reilly yang musim ini lagi bersinar wangi dan punya mobilitas tinggi untuk menutup taktik hibrida di lini belakang. Thomas Tuchel sudah melempar dadu taruhan terbesarnya. Dia membuang ego, membuang nama besar, dan memilih skuad yang siap bekerja rodi demi sebuah sistem. Ini adalah eksperimen sepak bola paling berani yang pernah dilihat Inggris dalam 2 dekade terakhir. Apakah taktik kaku dan disiplin ala Tuchel ini memang dibutuhkan Inggris untuk menyudahi puasa gelar mereka sejak 1966? Atau justru keangkuhan Tuchel yang mencoret Foden dan Palmer akan menjadi awal dari bencana terbesar Three Lions di Piala Dunia 2026? Bagaimana opini kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik like, share video ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita sepak bola dunia lainnya. Saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya.